Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi ya dengan kita semua. Jadi untuk teman-teman pemuda di MTA Perwakilan Sragen, karena acara kita santai, duduknya santai saja, nggak usah tegang. Insya Allah 2 jam bersama kita dan bersama narasumber yaitu Mas Samsul. Jadi ini di bawah bidang ekonomi kreatif sudah berjalan ketiga ini ya. Yang pertama kemarin ya, Mas Ponco itu toko mainan, beliau alamannya di Mondokan. Kemudian yang kedua Mas Sutrisno, ini mie ayam bakso di Sembelawang. Nah kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu beliau Mas Sugiarto. Oh Sugiatno ya, iya Sugiatno. Tapi kalau ditulisan Mas Samsul, ini nanti kita tanya jenenge Sugiatno kok iso diceluk Mas Samsul piye kan gitu. Ya beliau ini sedikit kami ceritakan, beliau tempat tanggal lahirnya di Sragen 7 September. Ya usianya sekarang sudah 40-an ya Mas. Oh 47, masih muda, masih muda. Kemudian alamat beliau Munggur Jenalas Gemolong Sragen. Kemudian beliau ngaji di cabang Gemolong 1. Kemudian beliau juga aktif di kegiatan Satgas, kemudian menjadi ketua kelompok juga dan juga aktif di kegiatan masyarakat. Nah, tentunya teman-teman pemuda di sini sudah tidak sabar lagi akan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan beliau. Tadi sudah sedikit disampaikan sama pembawa acara. Beliau ini usahanya pemotongan ayam. Kemudian juga ada rumah makan. Rumah makannya juga tidak jauh dari sini, tidak jauh dari Angkringan Gebung Tiso. 1 kilo ya Mas? 1 kilometer dari Angkringan Gebung Tiso. Gitu teman-teman pemuda MTA Perwakilan Sragen, 2 jam nanti bersama kita. Disiapkan syukur catatannya, kemudian dinyamankan tempat duduknya, gitu. Baik, kita sambut untuk narasumber pada kali ini yaitu Mas Samsul ya. Bisa dipegang Mas. Mas Samsul ini bagaimana kabarnya hari ini Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekan-rekan semuanya masih semangat? Harus semangat Mas, ini kan harus semuanya semangat. Pemuda nih. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Alip, gitu, saya tanya dulu kepada audien, teman-teman semuanya yang usianya jauh lebih muda daripada saya. Nek jenengan belum mengalami seumuran saya, tetapi saya sudah mengalami seumuran penjenengan semuanya. Pertanyaan pertama dari Mas Alip, alhamdulillah kabar kami baik, sehat walafiat, insya Allah. Ya alhamdulillah. Baik, sudah tidak sabar lagi ya teman-teman. Ya baik, langsung saja Mas Samsul. Ini tadi kami dapat orek-orekan itu namanya sebenarnya Sugiatno. Tapi kok bisa dipanggil Mas Samsul itu bagaimana ini Mas? Sebelum nanti ke asli nama saya Sugiatno, pemberian orang tua bapak ibu saya. Ya. Asmo Kinaryo Jopo. Artinya orang tua memberikan nama saya Sugiatno, harapannya biar kelak di kemudian hari menjadi seorang yang giat. Giat dalam segala hal, dalam tanda kutip mestinya yang baik-baik atau yang positif. Kemudian dalam info ya, jenenge kok Samsul. Ya, beberapa teman di antara kita ini ada yang sudah tahu nama saya sebelumnya, termasuk itu Mas Tri Rohmadi. Ya, selamat berjumpa Mas. Kemudian Mas Dwi itu juga sudah tahu nama saya Samsul. Samsul itu cuma nama panggilan ketika dahulu kala saya sebagai seorang karyawan toko itu sebelah toko saya, ya sebelah toko juragane saya itu kan punya anak kecil, gandeng urung ngerti jenengku, ya, itu ditanya tanya sama bapake, ya Mas kuwi jenenge sopo? Nah, karena bapaknya juga belum tahu nama saya, diawur wae gitu loh, jenenge Samsul kuwi, ya, no. Sampai seterusnya teman-teman
apa ya, sak karyawan dulu kan saya ngikut Pak Suhud itu. Pak Suhud kemudian bersama Mas Tri Rohmadi itu berada di Pasar Gemolong di tempatnya Pak Dul Basir. Jadi beliau tahu banyak juga tentang saya. Jadi nama Samsul itu hanya nama panggilan, istilahnya bukan nama asli. Nanging lebih terkenal nama Samsulnya daripada Sugiyatnonya. Begitu Mas Alif. Oke, baik Mas Samsul. Jadi saya panggilnya Mas Samsul aja ya? Mas Samsul boleh, Mas Sugiyatno boleh, Samsul Sugiyatno boleh. Oke, tenan panggilannya aja. Kita panggil Mas Samsul aja. Oke, siap. Baik, gini Mas Samsul, pada kesempatan hari ini adalah teman-teman dari Pemuda MTA Perwakilan Sragen. Jadi memang dalam kondisi saat ini ya, dimana ya kalau dikatakan pandemik sudah selesai ya sebenarnya ya anggapnya selesai gitu aja ya, karena tidak ada habisnya. Maka kita mendatangkan panjenengan di sini untuk memberikan motivasi kepada teman-teman pemuda, karena sekarang banyak teman pemuda itu saking wis dek ben kulino rebahan akhirnya tidak semangat lagi Mas. Itu maka kesempatan kali ini nanti mohon izin ilmunya ya, nanti teman-teman pemuda MTA Sragen mungkin bisa bekerja sama dengan jenengan, kemudian setelah acara ini kemudian timbul semangat untuk mendirikan usaha dan sebagainya seperti itu. Baik Mas Samsul. Nah, tadi dikatakan usaha pemotongan ayam. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih Mas sejarahnya? Begini rekan-rekan semuanya, awal mula pemotongan ayam itu tidak menjadi pilihan saya. Itu awal mula, karena sebelum saya melakukan usaha potong ayam itu saya sudah berkali-kali mencoba usaha yang lain. Nah, itu. Jadi terakhir ya, usaha potong ayam itu terakhir setelah berkali-kali usaha semuanya tidak berhasil. Artinya gagal. Saya pernah menjadi seorang bengkel sepeda ontel. Beberapa saat dirasa kurang untuk bisa mencukupi kehidupan, selesai. Kemudian pernah berusaha toko kelontong, akhirnya terlilit hutang. Karena toko kelontong selama saya melakukan itu keuntungannya tidak sebanding dengan modal yang kita keluarkan. Misalnya contoh, kulaane 10.000, paling didol 10.500, pol-pole 11.000 gitu. Kemudian selanjutnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan opo meneh, modal awalnya dari toko itu tadi saya ngutang, ora kena geang suran, gagal, bangkrut. Kemudian setelah itu saya pernah menjadi seorang tukang servis kompor. Nah, di saat usaha wis ora jalan, kebutuhan semakin meningkat, apa yang bisa saya lakukan saat itu saya lakukan. Mungkin teman-teman saat ini mungkin kebingungan, aku kudu ngopo ya. Itu ya apa yang Anda bisa lakukan, lakukanlah. Dalam tanda kurung mestinya ya sing baik dan menghasilkan. Termasuk yang saya lakukan waktu dulu, wis opo-opo wis ora jalan, gagal dalam usaha, isoe nyervis kompor, saya lakukan servis kompor keliling. Tidak hanya mangkal di rumah, tidak, saya jalan Gabukan, Tanon, Sukodono, bahkan sampai Sragen servis kompor. Berarti tidak langsung, kalau bahasanya wong Jawa medunduk sugih itu tidak berhasil itu tidak. Berarti ada perjalanannya dari servis kompor, kemudian bengkel sepeda ontel dan sebagainya, akhirnya menemukan ini tadi ya Mas. Sempat pula saya jualan mainan seperti Mas Ponco. Oh iya. Itu. Jadi keliling itu seperti seorang sales nggowo ronjot tas kanan kiri itu loh. Jadi saya titipkan ke warung-warung, ya toh. Nilai jualnya 1.000, saya nitipnya 750 atau 800 rupiah. Nah, gitu. Keliling Sragen, bahkan dulu saya sampai Magetan. Jadi keliling mainan kurang lebih mungkin 1 tahun. 1 tahun karena kondisi keluarga dalam tanda kurung istri tidak mau ditinggal, akhirnya tidak saya teruskan, dan dirasa pun hasilnya juga kurang. Kemudian setelah itu wah kudu ngopo iki ngono, pusing. Mungkin pusingnya tidak hanya 7 keliling, 14
Yakin Mas, suwer yakin aku bercerita padanya yakin. Pusingnya 14 keliling. Yang bisa saya lakukan saat itu golek rosokan. Karena basic saya, latar belakang saya dek ben ki tahu melu servis sepeda, bengkel sepeda. Jadi saya ke apa itu juragan-juragan rosok Mas. Jadi nek enek sepeda jek rada apik tak tukoni, tak teteli onderdil-onderdilnya yang bagus, tak tetel kemudian tak timbang, tak beli. Nek pagi saya jual di pasar Gabukan atau pasar Kalioso. Itu saat usia berapa Mas yang sampai perjalanan perjuangan itu? Saat itu kurang lebih 15 tahunan yang lalu Mas. Sudah berkeluarga juga. Nek saiki 77 dijuta 15 umurku piro Mas? Piro Mas Ramadi? Yus pokoknya dek ben ya 15 tahun yang lalu seperti itu. Itu sudah berkeluarga ya? Waktu itu sudah berkeluarga, cuman belum punya anak 4. Nek saiki kan anak saya 4. Jadi waktu itu belum punya anak 4, mungkin baru 1 atau 2 ya. Nah, kemudian langsung bisa menemukan, wah aku pengen ada ide pemotongan ayam itu, tiba-tiba ada ide dari mana, kemudian apa enek mimpi, wah aku ketoke dadi pengusaha yang potong iso jalan itu. Siap. Bagaimana itu awalnya menemukan? Kemudian ide menemukan usaha pemotongan ayam itu pertama di saat saya benar-benar pada titik kulminasi terendah, artinya masih punya hutang, tidak bisa angsuran, usahane ora jalan gitu. Usahane ora jalan. Kemudian kebutuhan banyak. Iki aku goleki usaha apa to sing ora nganggo modal. Begitu. Saya konsultasi kepada Ustadz. Jadi teman-teman mungkin ketika mempunyai permasalahan terhadap sesuatu apapun, jangan tinggalkan orang-orang yang baik di antara kita, termasuk waktu itu saya dalam kondisi yang benar-benar terpuruk itu curhatnya sama Ustadz Marsudin. Oh iya, selaku sekretaris di perwakilan Sragen. Iya, itu saya curhat sama Ustadz Marsudin, kemudian diberi nasihat untuk bersabar. Kemudian ditanya, kowe pengen usaha apa to Sul? Beliau menanyakan seperti itu. Saya jawab, saya sama istri saya Ustadz, pertama mohon dinasihati, kemudian yang kedua mohon solusi Ustadz. Di saat kondisi ekonomi saya sedang seperti ini, terpuruk, anak banyak, kebutuhan banyak, ini saya harus bagaimana Ustadz? Sing mbok senengi apa? Beliau menanyakan seperti itu. Jadi Ustadz menanyakan kepada kami, kowe kuwi pengen usaha sing mbok senengi apa? Begitu Mas Alif. Oh nggih. Lah, istri saya secara spontan menjawab, saya pengen berdagang Ustadz. Oh, awalnya cuma berdagang gitu ya Mas? Belum punya gambaran? Belum. Oh, gitu. Awalnya cuma pengen berdagang. Ya, awalnya cuma pengen berdagang, belum ada gambaran untuk usaha potong ayam. Lah, dagangnya di sini yang dipilih oleh istri saya itu dagang sayuran. Mau tidak mau setiap pagi, setiap hari masuk ke pasar. Ya, sebentar Mas. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang baru datang. Kemudian bisa duduk. Mumpung acara kita belum sampai jauh, baru sedikit sejarah tadi. Kalau sudah mendapatkan tempat posisi yang enak, silakan dikeluarkan bukunya, bisa dicatat, dan untuk bekal kita nanti ketika di cabang kita masing-masing. Gitu. Kita lanjutkan Mas Abdul. Tadi sampai dagang sayur. Itu artinya, jadi ketika posisi di titik yang terendah itu, kita tetap mencari walijah yang tepat itu orang-orang di dekat kita yang sesama yang ngaji ya Mas. Iya. Jadi orang wong jobo dijak ceritanya tidak ya. Tidak asal orang, apalagi orang luar ya toh. Yang notabene-nya mestinya nek jenenge wong jobo ya ngono kae. Iya. Ya. Kalau kita keluh kesah, curhat, ya marilah kita keluh kesah kepada teman-teman yang seiman, kemudian sepengajian, termasuk di dalamnya mungkin memberanikan diri matur kepada Ustadz Nah kita. ini untuk teman-teman pemuda semua. Jadi ketika ada permasalahan larinya kemana? Sudah ya.
Ya itu Mas, sayur. Kemudian bagaimana tadi terus kelanjutannya setelah sampai sayur itu terus kok kepotong ayam gitu tadi? Nah, bagaimana? begini. Usaha dagang sayur oleh istri saya setiap saat juga tidak habis. Nah, termasuk di dalamnya adalah dagangannya ayam. Kemudian antisipasinya nek dagangannya ora entek ya, yang dagang sayur tadi itu siang dimasak, sore dikelilingkan oleh istri saya. Gitu nek nggon dagang sayur. Nah, kemudian kalau tidak habis ya mestinya dimakan sendiri nek sing wis mateng itu tadi itu. Terus beralihnya ke pemotongan ayam itu setelah berkali-kali atau kurun waktu setengah tahun, mungkin mendekati 1 tahun sering keluar masuk pasar. Dalam pemikiran kami, bakul-bakul ayam kae kok rame men. Oh ya, dari Iya. situ ya, dari terinspirasi Ya, dari di situ. pasar itu tadi bakul-bakul ayam kayak kok rame men. Artinya rame itu selalu antri. Waktu itu belum sekompetitif seperti saat ini. Waktu itu belum banyak sekali pedagang-pedagang ayam, jadi menginspirasi kami untuk ngikut ketoknya menak banget atau kok seger men gitu usaha potong ayam. Berarti gitu ya. Jadi berawal melihat terinspirasi kayak kok rame men ketok genah ditu kayak lah ini. Iya, gitu. Timbul betul. semangat di situ Iya, ya. timbul semangat. Ingin seperti dia. Oke. Walaupun kita nggak tahu namanya ya, aku pengen usaha kaya bapak kayak, aku pengen usaha kaya ibu kayak bagaimana ya gitu. Kemudian mendekat, artinya mendekat kepada yang berjualan itu tanya-tanya, termasuk gitu. mohon maaf ini nek derek usaha kados ngeten iki kulaane dos pundi atau belinya di mana, modalnya berapa, peralatannya apa saja toh Bu gitu. Gitu Iya. Selama kita fair, artinya terus terang dan jujur mengatakan, bertanya apa adanya, saya yakin siapapun orangnya juga akan menjawab dengan baik. Begitu. Berarti intinya juga tidak jangan malu ya Mas. Berarti. Jangan malu, jangan malu. Kadang pemuda itu pengen mencontoh usaha teman yang lain tuh, wah isin aku kayak wis kok gitu Mas. Berarti ini salah satu trik teman-teman semua. Jadi ojo isin. Kita ketika melihat usaha teman yang saat itu lagi booming, ya kita tanya ilmunya. Iya, begitu. Nah, gitu. Kemudian bagaimana lagi Mas? Ya setelah itu kita tanya kepada salah satu pedagang di pasar Gemolong, menanyakan piye to nek kula nderek dagang potong ayam Bu. Lah apa kowe wis duwe nggon? Dereng. Lah terus piye arep dodolne ngendi? Karena di tempat saya ada pasar itu, pasar Watugong, nek jenengan mungkin pirsa, pasar Watugong itu pasar pagi, durasinya hanya jam 6 sampai jam setengah 8 pagi, dan di situ tidak bayar tempatnya, cuman retribusi kebersihan. Setiap hari 500 atau 1.000 rupiah. Nah di situ kita manggon ya bahasanya, menempatkan diri, nyepake meja, nyepake timbangan, nyepake peralatan, kemudian datang kepada juragan yang ditanya tadi untuk mengambil ayamnya. Bahasa pasar itu bangkel. Jadi kita belum memotong sendiri, belum. Jadi kulak itu bangkel, beli tapi yang sudah potongan. Jadi sudah bersih, sudah siap jual. Kemudian kita jual, nek gak entek tak balekke. Oh gitu. Gitu. Berarti Lah di juragan itu tadi, mboke paehno aku batine peken. Begitu. karena memang belum ada ilmu ke situ ya Mas. Istilahnya kan awalnya tadi dari rasa, kemudian dari wit ontel dan mainan dan sebagainya. Berarti belum mempunyai basic ke situ ya? Belum, sama sekali belum mempunyai keahlian atau pengetahuan tentang pemotongan ayam, belum. Gitu. Jadi injo yang kula. Pertama kita kula 10 kg daging. Itu sudah potongan semua ya? sudah, Tinggal menjualkan saja. tinggal menjual. Hari pertama laku 1,5 kilo. Syukur alhamdulillah. Ya itu. Syukur alhamdulillah. Berarti hari pertama kita sudah bisa menjual 1,5 kilo, itu sesuatu yang menggembirakan bagi kami waktu itu. Di hari kedua 0,5 kilo. Waduh, Kok
Miduk. Kok medul, sempat pusing juga ini. Iya. Kenapa ini? Lah untuk yang katakanlah ownernya tadi Mas, padahal ambilnya segitu, sisanya banyak, dikembalikan itu bagaimana beliau yang di sana itu? Beliaunya juga nggak apa-apa, sing penting ojo ngasih awan. Oh gitu. Iya, karena di pasar kan durasi waktunya masih sampai jam 11, jam 12 nek pasar Gemolong. Nek pasar Watugong kan hanya sampai jam setengah 8. Jadi sisa waktunya masih banyak, kita kembalikan kepada juragan tadi. Setelah itu dia sering menasihati. Awal mula seorang pedagang apapun itu tidak ada yang serta-merta begitu usaha langsung berjalan dengan lancar. Itu. Ya sabar, Nduk. Sabar ya, Mas. Sedina lho kowe payu 1,5 kilo wis bagus. Aku biyen, kata beliau, sampai 1 minggu 1 bulan urung payu pernah, Mas. Jenengan 1 hari 1,5 kilo, hari kedua payu 1,5 kilo, hari ketiga meningkat menjadi 2,5 kilo, sesuatu yang luar biasa, kata dia. Mungkin untuk meningkatkan semangat, karena salah satu motivasi, merasa bahwa seseorang atau kami ini menjadi istilahnya mitra ya. Mitra itu tahu apa ya caranya, anak buah. Sing melu ngedolke lah jenenge bahasane apa Mas nek melu ngedolke ngene. Reseller piye bahasane seperti itu. Kalau zamannya sekarang betul reseller. Itu nggih. Kemudian sampai 1,5 kilo turun 1,5 kilo. Jadi salah satu kuncinya tadi juga sabar ya Mas. Sabar. Nah, kemudian sampai bisa meningkat banyak itu kira-kira waktunya itu memerlukan lama dan bagaimana Mas Samsul itu? Artinya tadi kan kok rong dino kalah miduk 1,5 kilo, apakah mau mengatur strategi atau mungkin wah ketoke gak cocok nih pemotongan, bagaimana nih Mas? Kemudian berjalan beberapa waktu, saya jalani dengan kesabaran dan ketekunan karena bapak saya itu pernah bilang bahwa sopo wonge sing tekun le gitu, insya Allah bakal katekan. Ini yang menjadi pegangan saya waktu itu nih. Karena saya pun juga walijah kepada orang tua saya dan dia menasihati apa saja sesuatu usaha itu harus dijalani dengan ketekunan. Kowe engko nek tekun suatu saat pasti akan mendapatkan kejayaan, begitu katanya. Bisa dicatat teman-teman ya. Sapa wonge tekun bakal katekan. Luar biasa. Itu waktu Mas Samsul setelah masuk ke ayam itu tadi tahun berapa Mas? Yang panjenengan mulai masuk di penjualan ayam itu tadi tahun berapa Mas? Saya mulai usaha ayam itu 2012-2013. Oh, berarti belum lama teman-teman. Jadi bener-bener nol brutal lah bahasanya, itu start tanpa starter ogleng itu yaitu 2012-2013. Artinya kita tidak punya apa-apa. Duwene nggur timbangan waktu itu, karena sebelumnya saya usaha kelontong berarti jek duwe timbangan. Lading pesonya pun aku diberi sama juragan tadi. Masa perjuangan atau masa susahnya itu kurun waktu 3 tahun Mas. 3 tahun teman-teman. 3 tahun ya. Jadi ya tidak sebentar. Orang kok terus seminggu 2 minggu jadi juragan itu tidak. Jadi perjuangan selama 3 tahun ya. Artinya menyabari itu tadi ya. Dari 2 kilo, 1 kilo seperti itu. Terus meningkatnya sedikit demi sedikit banget. Awalnya 10 kilo, berjalan beberapa bulan terus meningkat menjadi 15 kilo pengambilan tadi ya. Kemudian berjalan beberapa bulan meningkat menjadi 20 kilo, 25 kilo, sampai akhirnya sampai 40-an kilo. Setelah itu berpikir, nek ngasek 40 kilo awake dhewe kulaan daging Bu, saya bilang sama istri saya begitu, apakah tidak lebih banyak untungnya nek awake dhewe motong dhewe ya? Seperti itu. Saya bilangnya sama istri saya begitu. Setiap hari glenak-glenik ya. Mohon maaf ya Mas, sing wis duwe bojo ngerti jenenge glenak-glenik ya. Nek sing urung duwe bojo ini mohon maaf, mungkin yang belum punya istri iya. Glenak-glenik itu ya kalau bincang-bincang. Jadi sharing dengan istri gitu. Andai kata 40 kilo ini kita kulak hidup,
kemudian kita potong sendiri, kita kerjakan sendiri, mungkin keuntungannya lebih banyak. Begitu. Terus kita sepakati bersama. Dalam sebuah rumah tangga antara saya sama istri saya itu insya Allah selalu menjaga kesepakatan. Sebelum terjadi kesepakatan bersama itu biasanya belum dijalankan. Tidak mau tembe mburine iki bahasane ngono diundomono, Mas. Dek ben salahnya aku manut kowe ngene misalnya nggak mau. Jadi harus awal dulu disepakati kemudian dijalankan bersama-sama termasuk dalam usaha ayam ini. Bagaimana Bu untuk besok dan seterusnya kita ngambil hidup ya? Oke ya, siap. Lah nanti sing motong sopo, sing ngerjakne sopo? Ya jenengan sing motong, aku sing ngewangi to ya. Oke, setuju. Baru dijalankan. Oh, jadi setelah berjalan berapa tahun tadi Mas yang ngambil itu kira-kira? Ya ngambilnya kurang lebih 1 tahun. Yang 2 tahun itu motong sendiri sudah. Jadi sudah kemudian mempunyai inspirasi, artinya pengen motong sendiri itu, padahal belum punya ilmu. Lah itu bagaimana caranya Mas Samsul bisa akhirnya terus bisa dan sebesar ini tuh bagaimana itu Mas? Ilmu pemotongan ayam saya mendapatkan dari mencari. Artinya mencari itu kepada orang-orang senior saya, ya toh. Senior saya itu misalnya nggih, dalam hal ini Pak Arif Sunarto mungkin penjenengan pirsa yang dalamnya Plupuh, itu senior saya berkunjung ke sana. Saya belajar bagaimana cara pemotongan itu, kemudian bagaimana alat-alatnya apa saja. Ya, saya belajar di sana meskipun tidak beberapa lama, tetapi saya saora-orane aku wis tau weruh. Iya, gitu. Baik Mas Samsul, sebelum kita lanjutkan ya bincang-bincang kita lihat usahanya beliau. Kita akan lihat di slide. Jadi biar kan mau cerita wae di usahane kan gitu. Gambarnya ayam seperti ini. Silakan Mas, bisa ditampilkan. Oh kalau iya, yang ayam potong dulu Mas, yang pemotongan ayam Mas. Nah ini. Nah, ini ya. Ini di rumah ya Mas ini berarti. Itu di depan rumah karena setiap pagi saya menggelar dagangan saya mulai dari 3:30 pagi di depan rumah. Oh, iya. Di samping saya punya lapak 2 di Pasar Gemolong. Jadi ada beberapa temen ataupun nek bahasa keren ngono karyawan ning jane nek bagi saya temen lah karena seperjuangan sama-sama pedagang ayam. Iya. Mas Samsul itu belakang itu ada gambaran sepertinya apa ya? Itu apakah ya hasil dari pemotongan ayam ini Mas? Oh enek warnanya apa itu? Abu-abu itu. Iya Mas. Itu juga dari hasil ini ya Mas? Luar biasa. Ada lagi gambar lagi Mas? Wah ini gambar ayam teman-teman. Lanjut. Wah ada warna putih lagi Mas. Ini juga apa dari hasil ini juga? Iya memang di ayam itu kalau sudah istilahnya sudah berangkat lebih maju, artinya kita terinspirasi dari rekan-rekan yang lain, mungkin senior-senior atau pengen lebih maju lagi, memang harus ya seperti itu. Ya kudu kulak dhewe. Alate kulak apa? Kendaraan naik sepeda motor muat berapa kilo? Ya, lanjut ada foto lagi Mas. Iya, itu. Lanjut. Nah, baik. Itu tadi ya sekilas dari gambar atau perjalanan beliau. Kemudian kita akan lanjutkan nanti. Sebelum itu silakan untuk teman-teman pemuda bisa dinikmati snacknya yang sudah dikeluarkan. Apa malah sudah habis? Jadi mohon benar-benar diperhatikan nanti. Jika nanti ada pertanyaan bisa, karena masih ada waktu 1 jam lebih, masih banyak. Baik Mas Samsul, kita lanjutkan tadi sampai ke belajar pemotongan tadi. Kemudian butuh waktu berapa lama Mas Samsul ini bisa motong sendiri tadi Mas? Ya. Kalau memotong sendiri pada hakikatnya tidak sulit. Ya, saya rasa teman-teman semua rekan-rekan ini nek gur belah pitik angele sepiro dong gampang. Ya. Intinya urat lehernya putus wis selesai kan? Nah gitu. Jadi tidak butuh waktu lama dalam kami belajar, cukup melihat, kemudian memvideo, kemudian diperhatikan, terus dipraktekkan. Insya Allah
bisa dan gampang gitu. Nah, selama itu pernah terjadi kesalahan apa sampai putus lehernya bablas gitu, terus potongannya salah itu pernah terjadi ya, nggak? pernah terjadi. Setiap pekerjaan pasti ada trouble-nya atau kesalahannya, termasuk saya dalam memotong ayam itu juga dahulu sempat putus atau bahkan orang mati-mati. Ya sing jelas ya. Pernah ya orang mati-mati dan ternyata kurang tepat dalam bahasane ngono, lek ning iris ya, lek ning iris kurang tepat ya. Mestinya tepat di tengah urat sini, ning rodok keminggiran sini, jadi kurang, jadi orang mati-mati gitu nek. Setelah diperbaiki dan dipelajari terus akhirnya juga sempurna. Ya, baik. Tadi belajarnya di mana tadi Mas? Di tempat? Saya belajar di beberapa tempat, diantaranya di Pak Arif Sunarto. Kemudian saya ada teman juga yang sama-sama seprofesi dan seangkatan, jadi podo-podo ajar itu di Kalijambe juga, kemudian di Sumberlawang ada juga, tapi bukan warga, jadi hanya teman kenal sehingga sama-sama ndelok nggonmu piye to? Nggonku ngene, aku nek motong ngene, kowe nek motong piye? Ternyata enggak jauh beda dan pada akhirnya sama-sama dijalankan dengan baik. Ya gitu teman-teman. Jadi intinya tidak mudah putus asa, tetap mencari informasi ya Mas Samsul. Selalu mencari informasi atau selalu pengen tahu dan mengerti dan bisa itu yo kudu goleki ngendi to nggone lek sinau, ngendi to nggone lek ajar gitu. Nggih. Kemudian Mas Samsul, di mana dan tahun berapa ya usaha yang dirasa Mas Samsul itu benar-benar wah iki lho wis benar-benar jalan itu menginjak tahun berapa dan tempatnya itu di mana apa ya, di pasar tadi, di pasar mana tadi Mas? Gemolong atau memang dikembangkan di rumah itu? Sejak tahun berapa itu yang mengira Mas Samsul iki wis berhasil iki usahaku, seperti itu Mas? Saya merasa usaha saya dirasa mantep dan rumongso berhasil itu setelah berjalan 5 tahun Mas. Jadi berjalan 5 tahun saya meskipun bekas sudah bisa membeli kendaraan waktu itu apa itu Daihatsu Zebra Espace ya, sebelum Grand Max saya beli Espace itu regane piro waktu itu 30 juta lah, senengnya bangga nah. Dari hasil ayam saya bisa beli cash ya, jenenge bekas masa ya kredit ya. Nah itu tangge kulaan. Nah itu setelah kurun waktu 5 tahun dari titik nol. Nah titik nol. Jadi setelah itu saya mencoba membeli pasar ya, karena 90% dari rezeki Allah itu kan berada di perdagangan dan perdagangan itu letaknya di pasar. Maka saya iki nek duwe pasar itu pasti sangat luar biasa gitu. Saya mikirnya begitu. Nek nggur didol ning pasar desa atau di depan rumah kurang prospek, harus dikembangkan, harus lebih inovasi, harus lebih maju. Bagaimananya? Tuku pasar ya ayo. Oke. Gitu. Awal mula kontrak dulu, sewa 1 tahun 2 juta, kemudian sewa lagi diperpanjang, mintanya berapa bayar lagi, kemudian nyewa lagi mintanya berapa bayar lagi, karena di situ sudah menjadi langganan saya. Artinya pelanggan saya sudah ngertinya yang juga ekonomi, sampai pada akhirnya saat ini tempat itu dijual dan jatuhnya pula ke kami. Harganya berapa sak jaluke sana saya setujui, karena pelanggan-pelanggan saya sudah istilahnya wis jucuk loh Mas. Bahasanya ini di pasar mana yang di Pasar Gemolong. Oh di pasar sini ya, Pasar Gemolong. Gitu. Sampai bisa beli kios gitu ya. Saya beli 140 juta. Neng berawal dari dulunya ya sewa sik. Neng sing duwe akhirnya tidak bisa mengurusi atau wis rela untuk dijual, kemudian dijual kepada kami. Dan kami sendiri karena merasa sudah nyaman dan mantap dengan usahanya, tanah ladang untuk rezeki saya berada di pasar ini, maka saya kejar ataupun saya beli begitu. Dengan sebesar itu kemudian bisa membeli pasar. Nah ini apa ya cuma panjenengan dan istri saja, apa memang dibantu tadi lah? Kemudian berapa Mas jumlah
yang membantu panjenengan yang ada di pasar kemudian di rumah tadi Mas? Nggih. Ya istilahnya kalau jumlah karyawan ya, yang namanya Jumlah sudah karyawan, bos ya iya. gitu. Saya jumlah karyawan atau rewang ya nek bahasane desa sana itu rewang, saya ada 10. Wah, Jadi ada 10 rewang dengan masing-masing upah atau gaji nek cara karyawan itu beda-beda. Tergantung durasi waktunya. Jadi nek sing masuk atau datang jam 3 pulang jam 7 atau jam 8 beda dengan yang masuk jam 3 pulangnya jam 11. Itu beda. Karena saya ada pasar kecil di Watugong, yaitu jualannya cuma sampai jam 8 pagi, setelah itu selesai bayarannya tidak sama dengan yang di pasar Gemolong. Jam 3 datang, jam 11 baru pulang, beda begitu. Oh berarti tidak hanya di Gemolong saja ya? Ya, pasar desa ada. Oh ada berapa Mas yang cabangnya sekarang panjenengan di rumah, kemudian di Gemolong, terus di mana lagi? Iya sama di pasar Watugong, Oh pasar itu. pagi. Berarti ada 3 tempat Ada ya? 3 tempat gitu. Ya, baik. Nek yang di rumah itu di apa itu dipegang oleh istri saya sendiri, kemudian yang di pasar Watugong rewang saya, yang di pasar Gemolong dua rewang saya, adik saya sama tetangganya begitu. Nah baik Mas Samsul, dengan sudah banyaknya lah ini, kemudian panjenengan ini ngambil ayamnya dari mana? Kemudian sehari itu bisa memotong berapa kuintal atau berapa kilo kalau bahasanya itu? Oke. Di ayam itu ada yang namanya istilahnya DO. Kita itu harus daftar ke perusahaan kemitraan yang apa ya, yang berada di sekitaran Gemolong nek di sini ya. Mas Alfat lebih tahu. Jadi sebelum kita daftar ke PT, ya kita tidak serta-merta bisa kulaan ke kandang-kandang, tidak. Harus daftar dulu ya toh, menyertakan nama, alamat, KTP lengkap, kemudian NPWP. Setelah itu ya matur kepada marketingnya. Perkenalkan, nama saya Sugiyatno, alamatnya Tidak Samsul ya? bukan, sesuai KTP tetap Sugiyatno. Jadi nanti bahwasanya pengen membeli ayam di perusahaan Anda gitu. Kalau di ACC ya nanti tiap-tiap harinya diinfo. Untuk hari ini pengajuan panen kandang sana, misalnya Miri, Sumberlawang atau Tanon, Plupo, Sukodono atau bagaimana, itu setiap hari diinfo seperti itu. Tinggal nanti kita milih yang A, B, C atau D gitu. Oh berarti sudah ada mungkin grupnya kayak gitu, ada masukan grup gitu? Sebetulnya kalau grup ya belum ya, tapi dari perusahaan itu sendiri kepada bakul-bakulnya ya itu setiap hari menginfo, sesuk panennya kono Mas, sesuk panennya alamat sana, sesuk panennya alamat sana gitu. Tiap hari diinfo. Nah, kita ngambil di hari ini bukan kita bayarnya di hari ini pula, tidak, tetapi bisa bayarnya esok hari. Artinya di ayam itu hari ini kita kulak, besok pagi kita jual, ya toh, kita jual untuk duit, untuk bati, ya toh. Duite nggih bayar sing nek jiko ndek ingi kuwi mau. Hari ini kulak lagi begitu. Jadi ngalap nyaur lah, bahasa kita di kampung itu ngalap nyaur. Jadi jiko sesuk didol bayar sing ndek ingi nggowo neh gitu. Oh gitu. Tadi ada yang belum dijawab. Sehari tadi bisa memotong berapa kuintal atau berapa ekor, nah itu Mas Samsul? Ini ini dijawab ora ya? Ya dijawab Mas, untuk motivasi teman-teman muda gitu. Untuk saat ini ya, ini nek secara grafik pemotongan ayam kami itu berada pada grafik yang istilahnya horizontal, artinya sedang ya toh. Ketika berada pada grafik yang meningkat, misalnya momen-momen tertentu, contoh nggih, ruahan nggih, jenengan persoto nek jenenge sasi ruah iki kebutuhan daging ayam khususnya wong desa-desa meningkat. Kemudian wayah panen, kemudian wayah tandur, kemudian menjelang lebaran. Itu momen-momen pedagang ayam besar omsetnya, artinya omset pemotongannya bisa mencapai nek di saya itu 700 kilo sampai 800 kilo per hari. 700 kilo teman-teman, luar biasa. Wih, nak dihitung badine ya wis.
Wah, nek ngitung batine wah, monggo bisa dikalikan sendiri pakai kalkulator HP. Iya, baik. Mas, tadi 700 kilo ya, Mas? Neng ini nek pas di saat landai, artinya landai itu hari-hari biasa tanpa ada momen, itu kisaran ya 500-an lah, 500-an kilogram ke 600 kilo setiap hari begitu. Lah itu jumlah dengan sebanyak itu mulai pemotongannya dari jam berapa, Mas? Kemudian ada berapa? Apa cuma panjenengan saja atau juga ada satu tim yang jenengan percaya untuk menghandle di pemotongan itu? Maksudnya jenengan eksekutornya apa jenengan dewe gitu loh? Iya. Oke, ya. Untuk saat ini memang eksekutornya utawa tukang potongnya, tukang sembelih lah maksud saya ya, tukang sembelihnya saya sendiri. Ya, karena saya ada keyakinan nek sing beleh ora awake dhewe kadang-kadang pembeli juga meragukan. Dulu pernah ada temen yang mau pengen saya ACC, neng pada kenyataannya juga apa resign atau tidak melanjutkan. Terus ada lagi yang masuk, lah ketoke kowe salatmu ranu, saya tolak. Jadi saya masih berkomitmen kepada keyakinan kita bahwa nek gur nyembelih sekian banyak aku bisa. Wah, dari jam berapa itu, Mas? Saya mulai paling awal jam 2.30 pagi. Paling awal, paling akhir pomong ngasek karipan ya bahasanya karipan itu setengah 4 sudah karipan. Standar biasa normal itu jam 3 itu sudah mulai. Oke, gitu jumlah sekian itu. Jam 2 ya, Pak. Jam 2 dipotong sendiri 500 kilo. Cepet, oh cepet, yakin cepet. Motongan ayam itu cepet, asal di share, kemudian ayamnya pada mati, kita kan pakai mesin, Mas. Pakai mesin itu bisa masuk ke dalam mesin itu 3 sampai 4 ekor. Jadi 3 sampai 4 ekor kita masukkan, cepet banget. Jadi tanpa dimatikan mesinnya 3-4 ekor itu tadi selesai, kita ambil pakai tangan gini, yang 3 masuk lagi. Kemudian masukkan ke air panas, yang 3 masuk sini, yang 3 keluar, itu cepat sekali. Oh, ternyata ada alatnya. Kalau nanti ada yang penasaran boleh belajar di tempat saya. Silahkan, gratis. Lah, aku bayar. Nah, ini peluang teman-teman semua. Ya, yang mungkin belum menemukan janiki aku mau usaha apa. Lah ini Mas Samsul membuka lebar untuk datang belajar. Pemenang jipuk bisa ya, Mas? Bisa. Jipuk dijualkan di pasar. Itu. Jiko sesuk didol batine peen mboke kembali ke saya begitu. Kalau sisa dikembalikan gitu ya. Sisa insya Allah bisa. Oke, Mas Samsul, dengan penjualan yang sebanyak itu tentunya kan ya harus memanajemen keuangan yang baik juga. Artinya kan tidak terus ya kalau bahasanya Jawa brah-breh menggunakan. Tentunya lah ini manajemen Mas Samsul yang gunakan itu bagaimana? Artinya bisa ya mengembalikan modalnya, ada untungnya, ada sisanya bisa beli kendaraan dan sebagainya, itu bagaimana trip-tripnya untuk teman-teman karena sangat penting sekali itu. Secara manajemen ini menjadi kelemahan kami, jujur ya toh. Manajemen kami adalah manajemen Gusti Allah. Artinya gini, saya tidak mempraktekkan manajemen seperti manajemen yang serius, Mas. Pakai admin istilahnya, keluar masuknya uang, keluar masuknya barang secara detail, itu selama ini belum, karena menjadi kelemahan atau kekurangan kami. Secara latar belakang pendidikan yo guru SMA ora tau diajari apa akuntansi, Mas. Tidak ada. Saya SMA jurusan sosial A3 waktu itu. Jadi akuntansinya ya akuntansi umum. Jadi apa mau seperti detailnya sebuah perusahaan besar atau usaha yang lebih maju itu kita belum. Artinya yang kita lakukan adalah pada tiap-tiap harinya ya toh, jumlah yang harus kami bayar ke perusahaan sudah bisa tertutup bagi kami. Coro-coro ngono ya wis titik aman pertama. Gampangane, saya mengambil 500 kg ayam hidup dengan harga 20.000. Berarti besok saya harus mendapatkan uang 10 juta untuk membayar pengambilan tadi. Ya.
Hari itu hasil penjualan kita kumpulkan, kita hitung, kok wis tembus 10 juta. Berarti aku wis iso bayar lek kukulak ndek ini 500 kilogram. Kita lihat, masihkah ada sisanya ayam? Masihkah ada barang-barang yang bisa menjadi duit lagi? Kalau masih, berarti inilah keuntungan kami, begitu Mas. Jadi belum sedetil belum kita belum bisa banget gitu. Iya. Jadi intinya betulnya sesok aku iso bayar sing lek kunci kok dek ini kita sudah merasa aman. Berarti sisanya itu keuntungan. Gitu. Sisanya keuntungan dan alhamdulillah pada tiap-tiap harinya kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Toh nyatanya di tiap-tiap bulan kami juga bisa membayar rewang-rewang saya, karyawan-karyawan tadi. Nyatanya ya ada yang 1.200.000, ada yang 1.500.000, ada yang berapa gitu, tidak sama. Oke. Untuk karyawan sendiri itu apakah Mas Samsul itu mengambil dari warga kita sendiri atau memang mempekerjakan ibu-ibu yang ada di masyarakat sekitar di dekat rumah Mas Samsul sendiri, Mas? Nek karyawan satu itu dari keluarga yang jelas, itu adik saya satu ada. Kemudian bule, jadi saya juga memperkerjakan pertama itu dari kerabat kami. Jadi bule saya, adik saya, kemudian tetangga saya, itu. Terus ada juga orang lain sing bener-bener pengen bekerja. Artinya kita tidak nginfo pekerjaan, tetapi dia datang ke tempat kami untuk meminta pekerjaan, baru kami berikan. Jadi kita enggak sapa sing pengen kerja ngono aku mboten. Tetapi kalau ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kersane napa? Kula mbok nderek nyambut damel teng ngene jenengan, misalnya gitu, baru saya berikan. Misal teman-teman pemuda ini datang ke rumah Mas Samsul atau mungkin Mas saya juga pengen gitu, apakah ya diberikan kesempatan Mas? Saya berikan kesempatan untuk belajar. Nyun sewu nggih, kita jangan punya pemikiran menak menjadi pegawai, jangan. Dadi karyawan atau tanda kurung melu uang lah bahasanya. Ya, karena ngikut orang sama punya usaha sendiri itu lebih nyaman dan lebih enak memiliki usaha sendiri. Sekecil apapun atau sebesar apapun usaha, nek menjadi milik kita sendiri, insya Allah kita akan merasa aman, kita merasa nyaman. Istilahnya itu arkan dipiyek-piyek ke usaha itu kita enjoy gitu loh Mas Salim. Betul. Dengan kesibukan beliau Mas Samsul ini ya masih tetap bisa, tadi saya sampaikan di awal, menjadi ketua kelompok, kemudian aktif di masyarakat dan juga menjadi bagian dari salah satu elemen di yayasan kita yaitu Satgas. Nah ini bagaimana Mas panjenengan mengatur, padahal jam 2 sudah harus motong sekian banyak ijek neng pasar, kemudian kan kita ada gelombang, ada kelompok, ada pertemuan Satgas dan lain-lain, ini bagaimana Mas jenengan ngaturnya gitu? Saya mengatur waktu itu berdasarkan jadwal. Artinya misalnya ya, kalau kita ada tugas atau ada waktu kajian, contoh ini kajian gelombang saya kan malam minggu ba'da maghrib ya. Saya mengaturnya sejak pagi, setelah pemotongan ayam selesai saya segera kulaan. Artinya segera kulaan biar jangan sampai waktu sore itu saya belum pulang. Kayak gitu. Kalau ada tugas yang lain, misalnya tugas Satgas, misalnya tugas Satgasnya jam 6 pagi, padahal geliat usaha kami belum selesai, ya udah saya tinggal Mas. Jadi beberapa hari sebelumnya saya sudah bilang sama teman-teman rekan-rekan sepekerjaan bahwa nanti 2 hari lagi, misalnya hari Kamis jam 6 saya ada tugas. Nanti tolong dikondisikan. Artinya jam 6 saya cabut gitu. Iya. Jadi tetap ya Mas mengutamakan dakwah di dalam kemaslahatan. Ngaji ya tetap nomor 1 ya Mas. Insya Allah. Dengan kesibukan yang Mas Samsul alami, ya ngaji itu tetap jadi nomor 1. Artinya bagaimana caranya kita bisa mengatur ya Mas. Iya, kita mengatur waktunya itu jadi, harus pandai-pandai. Untuk pemuda semua di perwakilan Kabupaten Sragen dengan kesibukan seperti itu, jadi tidak menjadikan alasan carry ngaji, izin dan sebagainya.
karena terbukti dengan kesibukannya beliau, satgasnya juga aktif. Saya pernah lihat di berbagai kegiatan juga ketemu dengan Mas Samsul. Mungkin dari teman-teman yang sini yang satgas mungkin juga ketemu juga kan gitu. Gitu Mas Samsul. Kemudian tadi terkait apa ya, membagi waktu tentang kemajelisan kan gitu. Kemudian dari perjalanan usaha panjenengan tadi kan tentunya ada naik turunnya kan gitu, apalagi di kondisi yang 2 tahun kemarin pandemik yang membuat ya semua usaha istilahnya bisa turun. Nah itu bagaimana tipsnya Mas Samsul untuk mengatasi kondisi yang seperti itu Mas? Setiap usaha pasti akan mengalami naik juga mengalami penurunan, artinya grafiknya tidak selalu naik tetapi pada saatnya juga turun atau bahkan sedang. Ketika saat pandemi, antisipasi kami sebetulnya dampaknya tidak seberapa Mas. Jadi tidak seberapa, artinya masih konsisten ya, kebutuhan makan daging di saat pandemi itu tidak berpengaruh, artinya masih tetap tinggi. Ya gitu, masih tetap tinggi. Jadi tidak seperti usaha-usaha lain yang terdampak, contohnya mungkin usaha transportasi atau usaha yang lain kan terdampak. Lah di ayam kami secara umum itu tidak mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan, artinya penurunan yang drastis dan bagaimana, tidak. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik, sekalipun ya cara meduna nggur sithik wis dianggap ora medun gitu. Nggih, karena ayam itu menjadi kebutuhan pokok ya Mas. Iya, seperti tahu, tempe itu kan menjadi kebutuhan pokok kehidupan di masyarakat. Berarti tidak terlalu signifikan ya penurunannya di waktu pandemi gitu Mas. Tidak. Ya, kemudian selain itu apalagi Mas tantangan dan rintangan yang panjenengan hadapi di perayaman potongan ini Mas? Kalau masalah tantangan, sebetulnya rintangan sebetulnya nggak ada, tergantung pada diri kita masing-masing. Tapi yang namanya tantangan itu ada. Di antaranya pertama itu dari intern pribadi kita. Ketika kita satu itu tidak segera memulai usaha, bagi yang belum punya usaha. Kalau di ayam, yaitu tantangannya adalah pada istilahnya penawaran. Artinya bahasa desa ki nawake. Jadi kalau kita berdagang cuman ngedep barang tok tapi diam, nilainya tidak seperti kalau kita ngedep dagangan tetapi mulut kita juga berbicara. Bu, monggo Bu, punduti ulamipun, Bu, ayamipun dibeli. Atau kalau saat ini kita menggunakan media ya, bisa update status atau bisa pakai Facebook untuk menawarkan atau untuk mempromosikan yang namanya dagangan kita. Nah tantangannya di situ Mas, nek Dek Ben karena belum punya duit untuk beli HP begini, ya cara promosi atau penawarannya lewat mulut. Jadi menawarkan gitu karo teman-teman, sesuk kowe nek duwe kerja apa duwe gawe tukoni iwakku ya, nanti tak diskon, nanti tak imboi yang banyak, wis njaluke piro, njaluke jam piro tak terke lah, istilahnya seperti itu. Bahasa kita itu ya sugih omong atau juweh, karena kita sebagai seorang marketing atau penjual. Nek penjual nggur meneng wae, nggur tidep dagangane, kira-kira ndang payu atau ndang laris apa ora? Ya, tidak seperti kalau kita rajin ya gitu, banyak penawaran lah intinya. Baik. Ya, jadi gitu ya teman-teman semua, artinya yo harus aktif ya Mas, jadi tidak pasif. Punya dagangan ya harus ditawarkan gitu. Baik. Kemudian di ayam itu kan ada bagian-bagiannya Mas Samsul, kan ada, kalau di dalamnya itu ada hatinya, ada ususnya dan sebagainya. Lah itu apakah ya cuma dijual apa daging di luarnya atau yang lain itu juga bisa dimanfaatkan Mas, seperti itu? Okay. Selama ini di pemotongan kami yang paling laris adalah dagingnya dan jerohannya, itu hati, usus, kepala, ceker itu
selalu lebih, artinya tidak terjual habis. Nah ini mungkin teman-teman punya pandangan atau punya gagasan lah, monggo nanti bisa bersinergi dengan kami karena stok kami banyak saat ini. Ati malah ya Allah seperti adus, ya, adus ati banyak sekali di rumah. Monggo panjenengan nek menawi badhe ngersake tindak tengen kula, tak ngeki ya. Gratis ya. Iya. Oh berarti itu ya Mas. Iya. Jadi saat ini yang banyak. Kita kesulitan ya, kami kesulitan untuk menghabiskan ya.